Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Karolin, mahasiswi dari Universitas Trisakti Indonesia, jurusan Magister Administrasi Kesehatan Rumah Sakit. Hari ini, saya akan memaparkan atau memvideokan tugas ujian akhir semester saya bersama dengan Pak Ahdun di mata kuliah Hospital Entrepreneur Leadership. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Putri Karolin di acara podcast dari Rumah Sakit Muhammad Zain, LDR, yaitu lebih dekat dengan para dokter. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah hadir pada hari ini, karena bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian maupun dokter-dokter yang telah menyempatkan hadir di acara podcast hari ini, padahal pasti di tengah kesibukannya menghadapi dunia pekerjaan dan juga mungkin ada yang balik kerja atau ada yang lagi dari pekerjaannya sehingga menyempatkan waktunya bisa hadir dan menonton podcast ini kembali. Saya harap dengan nantinya podcast ini diterapkan dengan adanya program-program inovasi dari Rumah Sakit Muhammad Zain, podcast ini bisa terus maju dan juga disukai oleh masyarakat Belitung Timur. Yang pertama itu mulai hari ini kita akan membahas nih ada beberapa program inovasi yang sedang dirayakan di Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur, yaitu salah satunya adanya program sunatan massal yang dilakukan untuk memperingati acara ulang tahun dari Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur. Sebelumnya, untuk memasuki program ini, dikarenakan acara sunatan ini mencakup dari anak-anak, yaitu anak-anak ibu-ibu sekalian maupun anak-anak dari masyarakat Belitung Timur. Sebelum kita lanjut ke podcast dan inti acara kita, sebelumnya saya ini sebenarnya masih banyak nih mau ingin ngajak bapak-bapak maupun ibu-ibu yang menyaksikan podcast ini serta masyarakat Belitung Timur untuk menyaksikan. Sebelumnya kita pernah nggak sih kita bahas dulu nih kata-kata bijak? Pernah nggak bapak-bapak maupun masyarakat Belitung Timur ini kalau bahasa Belitungnya itu dengar kata-kata yaitu children have never very good at listening to the elders, but they have never failed to imitate them. Apa tuh artinya? Bapak-bapak dan ibu sekalian, boleh isi ya di kolom komentar. Nggak deh, saya bercanda. Nah, jadi anak-anak itu pasti dia sulit banget untuk mendengarkan kata-kata dari orang tuanya, ya. Tetapi anak-anak itu tidak akan pernah gagal untuk meniru orang tuanya. Nah, nantinya quotes ini atau kata bijak ini berkaitan nih dengan program inovasi yang akan dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Zain ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, salam sehat untuk semua dan terima kasih telah menyediakan waktunya untuk menonton dan menyaksikan podcast dari LDR, yaitu lebih dekat dengan dokter. Selanjutnya, ayo kita lihat bersama-sama inovasi yang akan dibuat dengan Rumah Sakit Muhammad Zain. Di sini kita selalu mengumpulkan masyarakat untuk merayakan HUT Beltim ya. Nah, di sini ada acara sunatan massal yang akan digelar. Ini merupakan suatu inovasi yang baru agar semua masyarakat di Beltim ini tahu tentang ilmu kesehatan maupun yang terbaik untuk anak-anak mereka. Oke. Di sini kita menyiapkan ya beberapa bed. Ada beberapa bed di sini untuk pemeriksaan. Di situ juga ada. Nanti untuk masyarakatnya bisa ditempatkan di dalam sini. Ini meja pendaftaran. Nanti peserta bisa duduk di sini untuk acara inovasi ini. Kita akan mencoba menanyakan pasien dan rekam dari kesannya ya terhadap acara dan inovasi rumah sakit ini. Nah, salah satu pasiennya ini. Nah, ini kita akan menanyakan inovasi terkait acara hingga hari ini. Selamat ya, Kak.
Tahu dari mana sih acara ini berlangsung? Tahu dari mana acara ini berlangsung? Apakah dari pamflet atau dengar-dengar? Dengar-dengar. Oh, dengar-dengar. Gimana Kak dengan ada acaranya ini? Terbantu nggak ngerasa? Terbantu. Cukup terbantu ya. Ini bawa sama siapa nih Kak? Oh, sama anaknya nih, sama anak untuk melakukan sunat ya Kak? Gimana Kak? Anaknya cemas nggak selama mau ikut acara ini? Enggak ya? Berani ya Bang? Ada yang mau disampaikan nggak Kak terhadap acara ini gimana? Malu-malu guys kakaknya. Terima kasih ya. Persiapan alat di acara sunatan inovasi ini ya. Ada beberapa, ada yang menyiapkan alat. Bisa kita lihat di sini persiapan alat yang telah disiapkan untuk acara inovasi ini. Persiapan bed-bed yang akan dilakukan untuk pemanggilan dari anak-anak. Sebelum ke acara inti dari program inovasi Rumah Sakit Muhammad Zain, kita perlu dulu nih sebagai masyarakat Belitung Timur, kita harus mengetahui bagaimana sih profil rumah sakit dari Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur ini. Yuk, mari kita saksikan di video belakang ini. Anda bisa melihat bahwa Rumah Sakit Muhammad Zain sekarang dipimpin oleh Dr. Foni Primasari, Magister Administrasi Rumah Sakit, di mana Dr. Foni ini menjelaskan bahwa visi dan misi Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur ini harus selalu meningkatkan mutu, kualitas, serta pelayanan dan keselamatan pada pasiennya dengan mengharapkan peningkatan derajat kesehatan setinggi-tingginya pada masyarakat Belitung Timur ini. Serta bagus kan visi misi dari Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur ini. Nah, kemudian Rumah Sakit Muhammad Zain ini masyarakat harus tahu bahwa dibangun sarana dan prasarana dan mulai dibangun gedung itu pada tahun 2004, di mana ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang tata dan kelola sarana dan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur, di mana rumah sakit ini dibangun pada tahun 2004. Awalnya rumah sakit ini mempunyai 183 pegawai dengan 14 dokter umum, kemudian ada 3 dokter spesialis penunjang. Dengan tipe rumah sakit ini merupakan tipe rumah sakit tipe D. Nah, sekarang dengan seiring bertambahnya zaman, kemudian dari tahun 2004 sampai diresmikannya dan dibangun pada tahun 2006, sampai sekarang sudah tahun 2024, Rumah Sakit Zain ini sudah memiliki sekitar 493 pegawai loh, dengan bednya itu sekarang 150 bed. Pada tanggal 1 September 2022, rumah sakit ini memenangkan akreditasi sebagai rumah sakit perdana dan merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di Belitung Timur. Dan jadi rumah sakit kita ini merupakan satu-satunya nih rumah sakit di Belitung Timur. Nah, sebelum kita mencapai ke inti masalah, di Rumah Sakit Muhammad Zain ini banyak sekali sudah pelayanan yang setelah disediakan, seperti halnya ada poli gigi, kemudian ada poli kandungan, ada poli penyakit dalam, kemudian di sini juga ada poli bedah, poli THT, dan sebagainya. Untuk pelayanan rawat inap juga bisa dilakukan, seperti halnya di sini ada ruangan rawat inap bedah, kemudian ada ruang rawat inap anak, kemudian ada ruang rawat inap di penyakit dalam, dan juga disertai dokter-dokter yang ahli pada bidangnya. Jadi, Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur ataupun Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur nih, dulunya namanya adalah seperti itu semenjak dari 1 Januari 2015 setelah mendapatkan predikat paripurna dan menjadi rumah sakit rujukan satu-satunya di Belitung Timur. Rumah sakit ini berubah nama nih menjadi Rumah Sakit Muhammad Zain seperti sekarang. Masyarakat Belitung Timur pasti tahu dong siapa itu Muhammad Zain. Jadi kita bahas bersama LDR, di mana Rumah Sakit Muhammad Zain ataupun Muhammad Zain itu diambil dari salah satu
tokoh masyarakat ataupun tokoh kesehatan utama di Belitung Timur ini. Muhammad Zain merupakan seseorang tokoh kesehatan yang tergabung dalam organisasi kesehatan di Belitung Timur yang lahir pada tahun 1903. Lahir di Tanjung Pandan, di Air Saga, kemudian merupakan salah satu tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Kek Bagong, di mana dulunya dia ini melakukan kunjungan nih dari satu rumah, kemudian ke rumah lain, dan selalu mengedarkan obat-obatan dari rumah satu kemudian ke rumah lain, di mana itu menjadi salah satu fondasi utama mengapa masyarakat di Belitung Timur ini mengidolakan Kek Bagong. Dulunya pasti para ibu-ibu yang menonton podcast ini yang sudah ada di Belitung Timur ini pasti mengenal nih salah satu yang paling utama dari pengobatan dari Kek Bagong ini, yaitu puyer Kek Bagong. Makanya dari situ sampai sekarang tahun 2024 rumah sakit ini dinamakan Rumah Sakit Muhammad Zain. Rumah sakit ini terus mengupayakan pergerakan operasional maupun peningkatan sumber daya manusia, sumber daya dokter spesialis maupun sumber daya tenaga keperawatan, serta program cendekiawan maupun kerjasama dengan universitas untuk meningkatkan kualitas serta pelayanan demi pelayanan yang paripurna. Baik, setelah kita mengenal profil dari Rumah Sakit Muhammad Zain, kita kembali dari program Podcast LDR menjadi tujuan utama inovasi dari Rumah Sakit Muhammad Zain untuk mengadakan program inovasi berupa sunatan massal. Nah, mengapa sih Rumah Sakit Muhammad Zain ini melakukan sunatan massal? Yang pertama, salah satunya yaitu untuk memperingati hari jadi ataupun hari kelahiran atau ulang tahun dari Rumah Sakit Muhammad Zain itu sendiri, sehingga terbitlah program inovasi yang tujuannya memang untuk melayani dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Muhammad Zain. Nah, program sunat ini juga dilakukan. Tahu nggak sih bahwa pada tahun 2023 sampai tahun 2024 ini ada peningkatan nih sebenarnya pernikahan dini di daerah Belitung Timur. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan dari wawancara bersama Bupati di Belitung Timur ini, ternyata dari Pengadilan Negeri Agama di kawasan Belitung Timur ini, terhitung dari tahun 2023 sampai 2024 ada 93 permintaan pernikahan di bawah usia kurang dari 18 tahun. Makanya di sini bisa disimpulkan angka pernikahan dini itu semakin banyak. Nah, Bupati dari Belitung Timur ini semakin menekan angka dari pernikahan dini dengan cara melakukan banyaknya program inovasi yang bekerja dengan rumah sakit. Salah satunya ketika acara rumah sakit ulang tahun nih seperti sekarang, diadakannya lah program sunatan. Mengapa seperti itu? Dikarenakan Bupati Belitung Timur ini takut jika anak kurang dari 18 tahun itu sudah menikah dan mempunyai anak, biasanya nih pengetahuan mereka tentang anak-anak itu berkurang karena pendidikan yang rendah. Nah, jadi Bupati dari Belitung Timur ini bersama Rumah Sakit Muhammad Zain mengadakan program yang nantinya itu akan boleh diikuti oleh seluruh masyarakat Belitung Timur agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara untuk mengajak anak-anak mereka diperiksa secara langsung nih oleh dokter umum maupun perawat senior bagaimana sih keadaannya, dan juga program ini diharapkan untuk menurunkan angka dari komplikasi-komplikasi penyakit yang bisa menyebabkan seperti halnya yaitu parafimosis, fimosis, ataupun balanitis yang merupakan komplikasi jika anak-anak itu sunatnya itu di atas usia 3 tahun bahkan 6-7 tahun. Nah, sebaiknya program ini memang ditujukan agar ibu-ibu maupun orang tua yang sudah mempunyai anak agar lebih memperhatikan anaknya. Nah, sebaiknya kita sebagai orang tua itu memang harus mengetahui nih kapan usia yang baik untuk melakukan sunatan kepada anak-anak kita. Memang baiknya itu di bawah usia kurang dari 3 tahun karena 89%
ketika anak itu sudah berada di usia 3 tahun ke atas, sampai apalagi nih yang masih bawa anaknya ketika sunat itu sudah umur 6-7 tahun, biasanya nih angka kejadian untuk fimosis itu lebih tinggi. Jadi nantinya akan menyebabkan beberapa komplikasi nih, seperti infeksi saluran kemih yang berulang, kemudian adanya perlengketan preposium yang bisa menyebabkan parafimosis. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih sunat atau hitan itu yang biasanya disebut ataupun yang perlu dilakukan oleh anak-anak. Jadi sunat atau hitanan itu merupakan suatu operasi minor ataupun operasi bedah kecil yang tujuannya itu menghilangkan preposium atau kulit dari penis itu, sehingga memunculkan gland penisnya atau kepala penisnya, dimana preposium itu nanti akan ditarik ke bawah, kemudian dieksplorasi terlebih dahulu untuk mengeluarkan gland penis sampai ke sulcus glandularis. Nah, sunatan itu dilakukan memang menurut dari Asosiasi Pediatrik, di situ memang baik untuk anak-anak, dimana itu untuk menghindari seperti kanker dari alat kelamin di masa mendatang, kemudian menghindari infeksi saluran kemih, dan juga itu melihat apakah di anak itu sebenarnya ada kelainan kongenital atau tidak, kemudian ada kelainan anatomi dari alat kelamin atau tidak, kemudian melihat apakah ada kelainan seperti fimosis, parafimosis ataupun balanitis. Kemudian sunat ini sebenarnya dilakukan persiapannya tidak hanya dari petugas medis maupun alat-alat yang disiapkan nih. Ini juga harus dipersiapkan oleh orang tua dan anak yang dibawa. Kenapa sih bisa dibilang gitu? Biasanya orang tua itu takut. Gimana sih proses sunatannya? Gimana sih, apakah sunatnya masih dalam proses metode lama yang menggunakan banyak jarum, kemudian apakah langsung memakai laser yang metode konvensional sekarang? Sebenarnya itu menjadi hal yang tidak perlu dipusingkan atau tidak perlu dicemaskan, dikarenakan jika sudah memiliki medis yang tepat, kemudian sudah memiliki kompetensi yang sesuai, pastinya prosedur tersebut akan berjalan lebih baik. Kemudian proses sunat itu juga harus disiapkan bersama anak, dikarenakan anak itu harus merasa dirinya itu siap untuk melakukan sunat tersebut. Dikarenakan jika anak tidak siap untuk melakukan kondisi tersebut, biasanya anak itu akan shock ataupun kaget dengan keadaan tersebut, sehingga nanti berdampak ke proses penyembuhan pada luka yang diakibatkan dari proses hitan tersebut. Tadi saya menjelaskan nih sobat-sobat LDR, apa sih sebenarnya fimosis, kemudian parafimosis, dan juga balanitis. Fimosis itu ketika kenapa bisa tahu pada saat acara sunatan ataupun proses sunatan itu terjadi. Jadi untuk pertama kali ketika melakukan proses sunat, biasanya para petugas medis itu melakukan identifikasi terlebih dahulu apakah kulit preposium penis itu bisa ditarik dengan seksama sampai ke glandula penis ataupun sulcus glandularis, atau dia mengalami retraksi. Apabila dia mengalami retraksi dan tidak bisa ditarik sama sekali, itu artinya anak tersebut mengalami gangguan berupa fimosis, dan itu membutuhkan tindakan pembedahan. Dikarenakan jika tidak dilakukan tindakan pembedahan, biasanya itu akan menimbulkan komplikasi lain seperti halnya parafimosis dan juga balanitis. Apa sih parafimosis? Jadi parafimosis itu ketika yang tadi keadaan fimosis, ketika kulit preposium itu tidak bisa ditarik dengan sempurna, kemudian dipaksakan untuk ditarik secara sempurna, akhirnya terjadi retraksi di antara sulcus glandularis maupun dari penis tersebut, sehingga ketika retraksi itu terjadi menyebabkan adanya tahanan perfusi ataupun retraksi yang akan menyebabkan nekrosis. Itu merupakan suatu ataupun tanda hal yang bahaya. Salah satunya nanti anak akan merasakan nyeri yang sangat hebat, sehingga pada saat itulah ibu-ibu ataupun orang tua perlu membawa anak ke rumah sakit, dikarenakan itu butuh tindakan pembedahan lebih lanjut untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut dan tidak hanya bisa untuk disunat. Seperti itu ya ibu-ibu. Kemudian untuk program sunatan massal ini juga digunakan untuk agar ibu-ibu dan orang tua itu selaku orang tua tahu dan menyadari betapa pentingnya kesehatan anak bagi setiap individu. Jadi
para ibu-ibu atau penonton podcast LDR sudah tahu ya betapa pentingnya sunat itu bagi seorang anak. Dan pada saat nanti sudah dilakukan sunat, jangan lupa 3 hari maupun seminggu maupun 3 minggu setelah sunat harus dilakukan follow up atau harus rajin kontrol ya untuk melihat luka dari anak tersebut. Kemudian kita hari ini dalam podcast juga sudah membahas bagaimana Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur. Kemudian kita sudah membahas program inovasi berupa sunatan massal yang akan diadakan nantinya nih. Boleh nih yang udah sunat, nanti akan diadakan lagi acara sunatan massal pada tanggal 1 September 2024 untuk hari peringatan Rumah Sakit Muhammad Zain yang kedua. Di situ juga akan ada sunatan massal yang nantinya ibu-ibu maupun orang tua, bapak-bapak yang sudah merasakan sunat di akhir tahun atau akhir bulan Juli ini bisa lagi nih mengajak keluarganya ataupun kenalannya yang lain di acara 1 September 2024. Kemudian memang di sini sunatan itu diwajibkan ya. Beberapa halnya mungkin karena faktor agama, kemudian karena faktor budaya, dan yang terpenting sunatan itu memang yang terbaik untuk kesehatan pada anak-anak umumnya. Dan juga apabila anak itu sudah disunat dengan baik, biasanya itu menghindari infeksi saluran kemih berulang. Kemudian biasanya ada beberapa anak yang jika ada gejala tidak mau makan ataupun sering mengeluh demam tiap saat, itu harus diwaspadai ya ibu-ibu sebelum kita mengakhiri ini. Kenapa itu harus diwaspadai? Karena itu bisa saja tanda-tanda terjadinya fimosis ataupun balanitis. Balanitis itu terjadi karena adanya peradangan nih. Mungkin karena adanya penumpukan kotoran, dikarenakan itu kan dari penis tidak bisa membuka kulit penis secara maksimal, akhirnya ada penumpukan kotoran nih. Penumpukan kotoran itu bisa dari air kencing saat anak-anaknya pipis, kan tidak mungkin dibersihkan. Biasanya orang awam tidak tahu bahwa kulit dari penis itu bisa ditarik ke bawah sehingga harus membersihkan kotoran di dalamnya, sehingga nanti terlihat bahwa penisnya itu menggembung. Nah, itu harus diwaspadai ya ibu-ibu ataupun orang tua sekalian dan harus mendapatkan penanganan di rumah sakit. Ya, sebaiknya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut, yuk ajak keluarga Anda, kemudian sanak saudara, kemudian kenalan Anda untuk bergabung di acara inovasi Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur pada tanggal 1 September 2024. Oke, mungkin kita akan ketemu di podcast LDR selanjutnya, lebih dekat dengan dokter di Rumah Sakit Muhammad Zain Belitung Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat menghargai sekali waktu, kemudian ibu-ibu sudah sangat belajar bersama-sama di dalam podcast ini. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri ini, saya mempunyai satu pantun untuk didengarkan bersama-sama, yaitu berang-berang membawa tongkat, tongkat panjang dibawa ke depan. Orang tua tetaplah semangat, sunat adalah harapan masa depan. Kembali lagi bersama saya, Dr. Putri Karolin, di podcast yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Respati Indonesia.